Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita setiap sore menjelang berbuka, yakni ngaji posoan yang akan membahas tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga ilmu-ilmu yang akan kita dengarkan, ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan, ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ta'ala ajma'in wa ala rahi abaihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama ila amilin wa sunna fiha wa syarihiha wa lam ajazana ila muntaha wa ila jami' ahli silsilah wa lana azimah wa khususan ila mahallif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin masih di bab 4, yakni membahas tentang adab seorang guru dan murid yang sedang belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yambaghi lan sayukja apa ayahnu wayan tawelas sapa muallim ala talibi ing atase murid, ing atase santri. Ini di redaksi kitab lain ada yang meredaksikan bukan yahnua tapi yushfiqa tila'allahu. Wa ya'tiyaniya lan temen lan sungguh-sungguh sapa muallim bimasalihi kelawan pira-pira maslahate talib. Ka'tinaihi kaya oleh temene muallim bimasalihi nafsihi kelawan pira-pira kemaslahatane awake dhewene muallim. Wa masalihi waladihi lan pira-pira kemaslahatane anake muallim. Wa yajri lan lumaku sapa al-muta'allimu santri, murid, wong kang belajar. Majra waladihi ing nggon lumakune anake muallim, anake guru. Fish syafaqati ing dalem kawelasan alaihi ing atase walad. Wal ihtimami lan gatekne merhatekake bimasalihi kelawan pira-pira kemaslahatane walad. Wasabri lan sabar ala jafaihi ing atase nolake anak. Wasu'i adabihi lan olone tata kramane anak. Wa yu'adzirahu lan ngapura sapa muallim ing walad, sapa muallim ing anake fi qillati adabihi ing dalem titike adabe anak utawa murid. Fi ba'dil ahyani ing dalem sebagiane pira-pira mangsa. Fa innal insana krana sak temene menungsa iku mu'arradun den pentokake utawa cenderung memiliki kecenderungan linnako isi marang pira-pira perkara kang kurang. La siyama apa maneh ingkana lamun ana sapa walad utawa muta'allim iku saghiras sinni cilik umure. Jadi pembahasan kali ini menerangkan tentang seorang guru, apalagi seorang guru Al-Quran ya, itu harus memiliki sifat welas asih kepada muridnya.
kepada santrinya. Dan memperhatikan mana hal yang baik dan mana yang buruk bagi seorang santri. Sebagaimana seorang guru itu memperhatikan bagaimana ia memilih, oh ini baik bagi saya, oh ini buruk bagi saya. Atau juga ketika seorang guru itu memperhatikan kebaikan-kebaikan anak-anaknya. Jadi ini baik untuk anak saya, ini tidak baik untuk anak saya. Nah, seorang santri, seorang murid itu memiliki posisi yang sama. Kalau menurut kitab ini, memiliki posisi yang sama dengan anak. Jadi santri itu bagaikan anak di mata guru, seperti itu. Jadi ketika guru itu welas, ketika guru itu welas asih kepada anaknya, dia juga harus welas asih kepada santrinya. Dan juga memperhatikan kebaikan-kebaikan santrinya, sebagaimana ia memperhatikan kebaikan-kebaikan anaknya. Jadi ketika anaknya butuh apa, dicukupi, dan ketika santrinya membutuhkan apa, juga kalau bisa dicukupi. Wasobri ala jafaihi, dan sabar ketika anak menolak. Jadi santri ataupun anak itu kan kalau disuruh ya, diajak kebaikan itu kan agak sulit. Banyaknya itu nolak. Suruh jamaah ke masjid, tidak mau kadang. Disuruh sergap setoran pagi sore, tidak mau. Kadang cuma ambil sore, kadang subuh, kadang tidak sama sekali. Ada pengalaman saya mondok itu, santri ada yang bisa berbulan-bulan itu tidak setor kepada Pak Yai itu. Tapi Pak Yai ya sabar saja, sabar. Saya masih ingat itu. Ingat ketika saya mondok di suatu pondok, itu ada santri. Ada beberapa. Ada beberapa santri itu yang sering bolos. Jadi jarang sekali kelihatan setoran. Ada yang sampai berbulan-bulan, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu itu tidak setor. Tapi Pak Yai itu santai, tidak marah, ya tidak disuruh boyong, pokoknya nyantai. Jadi yang saya ingat itu ketika setoran, waktu itu saya setor, yang ditanya hanya begini. Jadi, Kang Ilmi, Kang ini ada tak? Wonten ya ini. Oh ya wes, gitu aja, udah nggak menekon ngaji, ndak seperti itu. Jadi cuma ditanya, Kang ini ada di pondok? Ada ya? Oh nggih, ya wes. Ya udah gitu doang. Nggak ada pondok turu gak ngaji, ndak seperti itu. Jadi Pak Yai itu santai. Jadi nggak marah-marah seperti oh ya sudah. Habis itu ya selesai. Habis setoran selesai ya nggak ngasih perintah ke saya atau ke siapa suruh Kang ini suruh ngaji dicari Pak Yai, ndak ada seperti itu. Jadi cuma ya seperti itu pertanyaan, Kang ini ada atau ndak? Oh ada, ya sudah. Nah ketika kita ditanya seperti itu, terus kita menyampaikan ke orang yang bersangkutan, kan pasti ngerasa sendiri kan, Kang sampean golek Pak Yai gitu loh. Oh iya tak no. Jadi kalau yang tobat besoknya ngaji, yang ndak tobat ya lanjut ngaji. Tahu kalau itu saking husnudzonnya santri lek kiyaine apian ngono iku. Dadi kadung biasa gak ngaji mungkin. Nah, seperti itu. Nah, itu sabar. Wasu'i adabihi. Dan kadang itu santri ya ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya tidak baik. Nah, ini lucu. Saya juga ada cerita ini ketika ada santri yang kurang memiliki tata krama kepada kiainya. Ini ada satu santri baru ceritanya. Ceritanya ada santri baru dari pulau lain di luar Jawa. Kan enggak tahu ya unggah-ungguh orang Jawa itu seperti apa. Nah, ketika jam sore itu kan ketika di pondok jam makan. Jam waktu ambil nasi ke dapur. Nah, kan gitu. Kan biasanya santri cepet-cepetan, siapa yang ambil sandal, siapa yang dapat sandal duluan, dia yang ambil nasi duluan. Nah, ketika sandal sudah habis, nah ada satu sandal, rupanya bengkiak.
ada bengkiak di depan pintu dalam. Nah, karena santri ini santri baru, kemudian juga bukan orang Jawa, dipakailah itu sandal bengkiak, dipakai. Nah, berbarengan Pak Yai keluar dari kamar mau ke kamar mandi. Ketika santri itu pakai sandal, Yai datang bilang begini, sandalku. Nah, oh iya sebentar, pinjam dulu nanti saya kembalikan gitu. Itu katanya seperti itu. Ya, ini sedikit cerita, karena memang ada santri yang seperti itu ada. Nanti beneran ketika habis ambil nasi, dia kembali sandalnya dikasihkan ke Pak Yai. Ini sandalnya terima kasih dong. Ya itulah kelucuan santri itu. Tapi ketika kita menganggapnya sebuah problem, nanti akan menjadi problem. Tapi kebanyakan kiai itu menganggap hal itu sebagai lucu-lucuan gitu. Jadi ada bahan ketika untuk menceritakan kepada santri yang lain gitu. Yaitu jadi ada sandal ya. Bengkiak ajaib itu di pondok itu dulu. Jadi tidak ada yang pernah berani menginjak sandalnya kiai atau bengkiaknya kiai kecuali orang itu. Seumur-umur saya mondok itu. Bon. Jadi ya itu. Jadi guru juga harus wa yu'adzirahu fi qillati adabihi fi ba'dil ahyani. Jadi memaafkan ketika santrinya seperti itu, tata keramanya kuranglah dimaafkan. Toh tidak setiap hari kan? Toh tidak setiap hari, kadang-kadang saja. Nah, ketika dia santrinya itu sedang majdub, kalau wali itu majdub, sedang ngeheng gitu. Nah, ya dimaafkan. Musik santri gitu. Les kiai beda maneng. Nah, fa innal insana mu'arradun lin naqaisi la siyama in kana sawirasin. Karena manusia itu memiliki watak, memiliki karakter atau kecenderungan diciptakan memang memiliki banyak kekurangan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan. Lah, bagaimana cara kita sebagai guru memaklumi kekurangan pada setiap diri murid atau pada setiap diri santri? Seperti halnya orang tua memaklumi kekurangan-kekurangan yang ada pada anaknya sendiri. Kesalahan-kesalahan yang ada pada anaknya sendiri. Sesalah-salahnya anak itu pasti akan dimaafkan oleh orang tua. Nah, jadi guru itu seperti itu. Salah-salah murid itu guru harus bisa memaafkan. Nah, la siyama in kana saghiras sinni, apalagi kalau masih kecil. Apalagi kalau masih kecil. Saya itu pernah mendapat cerita dari Gus Baha. Saya pernah ngaji tafsir Jalalain itu di Jogja sama Gus Baha, ya sama santri-santri yang lainnya. Nah, itu beliau pernah bercerita seperti ini. Nah, untuk kasus-kasus santri yang diboyongkan dari pondok, itu beliau menganggap Mbah Mun, gurunya Gus Baha itu ngomong ke santri yang diboyongkan, ngomong begini, "Nak, Cung, sampean diboyongno itu peraturan pondok. Tapi sampean tetap santriku." Seperti itu. Jadi bukan peraturan saya, peraturan pondok. Tapi sampean masih diboyongno tetap santriku. Kalau tidak ada seperti itu. Gus Baha menceritakan tentang betapa sayangnya seorang Mbah Mun kepada santrinya. Nah, lanjut. Wayam bagi ayyuhibbalahu. Wayam bagi lan sayukja apa ayyuhibba yen to demen sapa muallim lahu krana muta'allim, krana santri ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa muallim, sapa guru li nafsihi krana awak dhewene guru minal khairi bayane saking kebagusan. Wa ayyakraha yen to sengit sapa guru lahu krana arae murid ma ing perkara yakrahu kang sengit sapa guru li nafsihi krana awak dhewene guru minan naqsi saking kekurangan mutlakon halim mutlak. Okay. Nah, yang selanjutnya seorang guru itu seharusnya juga memberikan apa yang ia sukai kepada santrinya. Jadi nek gurune mangan apa, santrine ya mangane padha.
Lek gurunge gak seneng iki, berarti gak seneng dieleki, maksudnya tidak suka disakiti orang lain atau hal yang lainnya, maka jangan juga menyakiti santri. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya mondok di Blitar ya. Ketika saya mondok di Blitar itu, ini saya kan makannya di dalam, makannya di dalam, jadi ikut dalam. Nah, apa yang dimakan oleh keluarga dalam itu apa yang saya makan. Jadi sama, menunya keluarga dalam yaitu menu yang saya makan juga itu. Jadi tidak ada perbedaan. Oh, wong dalam men iki. Santri mangane luwih ngisor wong santri. Ndak. Jadi sama, menu antara yai dengan santri itu sama. Jadi apa yang dimaem yai juga dimakan oleh santri. Jadi seperti itu. Di Singosari juga sering sekali. Almarhum guru saya Musta'in itu maemnya itu tidak pernah neko-neko. Sering kali beliau itu ngutus santri untuk membelikan segompok. Segompok itu apa ya? Sego jagung, nasi jagung. Nasi jagung. Saya masih ingat itu. Requestnya yai itu, aku tukokno sego empok nang makpah, iwak mendol sing garing. Itu pasti. Jadi ketika kita nyampe di warung, Mak, Ustadz, bungkus. Oh nggih, paham. Kalau Yai Musta'in itu sukanya nasi empok, sing mendol. Mendol itu apa ya? Menjeng yang kering sekali, digoreng kering. Itu Yai Musta'in sukanya yang seperti itu. Nah, itu kan kita melihat, Bang. Santri yo marung dek kono, Yai ini yo tumbas maam dek kono. Sama saja, jadi tidak ada perbedaan. Jadi itu tawaduknya seorang guru. Jadi tidak kok gurunya makan pizza seafood. Santri ini gak dikei kan? Boleh, gurunya makan yang enak-enak boleh, asal santrinya juga dikasih. Saya di Jogja juga seperti itu. Saya di Jogja sering Yai Zuban itu ketika ada tukang sate ya, ketika ada tukang sate ngetem di depan pondok, itu dipanggil. Mas, masuk. Jadi tukang satenya masuk ke area pondok, kemudian dihitung. Manggil satu santri, Kang, santri wonten pinten? Gitu. Ada 20 Yai. Oh ya pesen yang tukang sate itu. Jadi ya itu sering traktir santri makanan enak. Kalau nggak ada tukang jualan itu biasanya ya itu ngasih uang. Jadi manggil Kang, Mas itu biasanya. Mas, santri sing wonten teng pondok berapa itu? Oh 20 ya wis dikasih uang, ini sampean belikan makanan untuk santri. Seperti itu. Jadi ya itulah. Apa ya? Ikhlasnya seorang guru itu. Saya tuh sampai heran. Padahal di Jogja itu saya mondok di Jogja paling murah kalau menurut saya. Jadi sebulan itu cuma bayar 20.000 sebulan. Bayar listrik doang. Itu. Enggak ada itu biaya gedung itu enggak ada. Jadi cuma 20.000 itu buat bayar listrik gitu. Nah, itu. Bon. Saya teruskan. Faqad tabata mongko teman-teman tetep fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Kanjeng Nabi. La yu'minu ora iman kang sempurna sapa ahadukum salah siji awak sira kabeh hatta yuhibba sehingga demen sapa ahad li akhihi marang dulure ahad ma ing perkara yuhibbu kang demen sapa ahad li nafsihi krana awak dhewene ahad. Jadi ini yang seperti tadi. Jadi iman seorang itu tidak bisa sempurna ketika dia masih membeda-bedakan antara dirinya dengan orang lain. Jadi apa yang dia suka yaitu yang diberikan kepada orang lain. Bukan kok apa yang tidak suka, apa yang kita tidak sukai diberikan kepada orang lain. Yang benar itu apa yang kita sukai itu yang diberikan kepada orang lain. Jadi baju-baju kita yang bagus itu yang diberikan sebetulnya bukan baju-baju kita yang jelek ya. Seharusnya seperti itu. Seharusnya. Jadi baju-baju kita yang bagus, masih bagus itu yang dikasihkan, bukan yang sudah compang-camping itu bukan. Nah itu. Wa ani Ibnu Abbasin dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas. Akramun nasi utawi luweh mulyane manungsa alaya ing atase ingsun.
iku jalisi kanca longgo ingsun alladzi kang yatakhatta kang melangkah sapa jalis annasa ing menungso hatta ya jelisa hingga longgo sapa jalis ilaya maring ingsun lawis tata'tu lamun kuwasa sapa ingsun alla yaqa ing yen ta ora tumiba apa adzubabu laler ala wajhihi ing atase wajahe jalis la fa'altu mongko yakti ngelakoni sapa ingsun ing layaqa awau wa fi riwayatin lang ing dalam suwiji riwayat inna dzubaba sak temene laler iku layaqa'u yakti tumiba apa laler alaihi ing atase jalis fayu'dhiani mongko dadi sebab ngelarani laler ing ingsun. Nah, jadi dari Ibnu Abbas juga begini bilang. Jadi orang yang paling mulia, orang yang sangat ia hormati menurutnya adalah jalis. Jalis itu apa ya? Gampangannya konco, teman nongkrong. Dulu, orang dulu, ulama-ulama dulu menganggap santri itu jalis. Teman duduk. Teman duduk dalam hal ilmu maksudnya. Jadi orang yang paling mulia menurut Ibnu Abbas adalah santrinya, seperti itu. Yang dia itu melewati manusia maksudnya apa ya? Melakukan perjalanan jauh hanya untuk belajar kepada dirinya. Nah, sampai Ibnu Abbas itu memiliki keinginan kalau saja saya itu bisa agar laler apa bahasa Indonesia lalat agar lalat itu tidak mencelok di wajahnya santri, itu Ibnu Abbas akan lakukan kalau memang bisa. Itu saking Ibnu Abbas menghormati santri. Jadi ben santri ini gak dirubung laler gitu. Jadi itu tanda bahwa seorang santri itu kedudukannya mulia di hadapan guru. Jadi bukan kita memiliki santri itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk diperbudak dalam tanda kutip ya, bisa dikongkon-kongkon, bisa disuruh-suruh. Terus kalau disuruh gak cocok diseneni. Kan ada yang seperti itu. Jadi adanya santri itu teman belajar, bukan orang yang bisa kita perbudak. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita itu memiliki mental memperbudak santri, memperbudak murid. Yang apabila tidak dituruti ngamuk, duka, seperti itu. Nah, ya kadang memang ketika memang kebutuhannya itu mendesak sekali ya, melibatkan santri itu boleh, tapi jangan sampai memperbudak itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dalam Ramadan ini bisa introspeksi diri, menjadi pribadi, menjadi guru, menjadi manusia yang bisa menghormati orang lain. Kecil, muda, tua, sama derajatnya di mata Allah. Jadi kita harus bisa menghormati orang lain. Jadi memanusiakan manusia. Pesannya guru saya Abah Hasyim Muzadi itu, jadilah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Itu mungkin hanya itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.